Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat-sahabat Nisa, saudara-saudara Nisa yang ada di seluruh bumi Allah, ya, bisa jumpa lagi dengan Nisha ya di channelnya Nisha Ashifa ya. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan izin. Allah memberikan izin kepada Nisa untuk bisa belajar ya, mengkaji tentang syariat agama ya. Dengan tujuan untuk apa? Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Supaya Allah menghendaki kita menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, menjadi hambanya yang bertauhid, dan yang paling utama adalah supaya Allah menghendaki kita bisa menjadi hambanya, menjadi umatnya, umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman ya, hari ini Nisa akan ajak teman-teman buat belajar ya, kajian, yaitu dengan temanya adalah sikap seorang mukmin ya dalam menghadapi ujian, menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam, sebagai seorang mukmin, seorang yang yang beriman, untuk menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita ya. Sehingga dengan dengan kita belajar seperti ini, maka Masya Allah ya, kita akan bisa menemukan solusinya ya, atau cara supaya kita benar-benar bisa menghadapinya gitu loh ya. Dan bukan hanya bisa menghadapinya ya dengan cara yang Allah ridhoi ya, dan apapun gitu ya, apapun keadaan atau ujian yang Allah berikan kepada kita, itu kita akan tetap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kita termasuk menjadi umatnya yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan selalu mendapatkan keberuntungan. Karena apa? Karena kita mau belajar ya. Dan ini teman-teman ya, karena ini ya saat ini gitu loh, yang lagi seperti yang lagi berita-berita seperti itu ya. Apalagi ya saat ini kita sebagai umat Islam, bukan hanya umat Islam aja gitu ya, seluruh bumi Allah gitu loh, Allah berikan ujian yang bertubi-tubi ya, bertubi-tubi. Tapi kalau kita sebagai umat Islam ya, kita harus tahu bahwa Allah tuh nggak akan memberikan ujian kepada kita umatnya yang beriman, bertakwa itu, melainkan untuk apa? Untuk menaikkan derajat kita, untuk memuliakan kita ya, untuk menaikkan derajat kita, untuk memuliakan kita gitu loh. Jadi Masya Allah gitu loh ya, subhanallah itu ya, Allah tuh nggak akan memberikan ujian kepada kita, melainkan untuk menaikkan derajat kita, untuk memuliakan kita ya. Jadi artinya teman-teman, selama ini Allah kasih kita ujian kepada kita itu umat Islam itu, bukan karena Allah tuh nggak sayang sama kita, nggak cinta sama kita, akan tetapi karena Allah ingin menaikkan derajat kita, ingin memuliakan kita ya. Masya Allah. Dan ini teman-teman ya, untuk saat ini gitu ya, yang sudah Nisa lihat di media sosial gitu ya, berita-berita seperti itu yang katanya akan ada datang ya pas tanggal 15 itu adukon gitu ya. Sehingga benar gitu loh, bukan hanya di media sosial gitu loh ya, bahkan mungkin di kampung-kampung teman-teman sudah tersebar seperti itu kabar-kabar bahwa nanti tanggal 15 Ramadan itu akan terjadi adukon, dimana adukon itu ya seperti yang sudah Nisa pelajari ya, Nisa baca di dalam Al-Quran. Adukon itu memang ada di dalam Al-Quran gitu loh, di dalam Al-Quran ya. Bagi teman-teman yang suka membaca Al-Quran, yang membaca terjemahannya, mungkin teman-teman pasti membacanya gitu ya, pasti membacanya di dalam Al-Quran tersebut. Dan Nisa juga gitu loh, memang ada gitu loh, yang Dajjal juga ada, adukon juga ada. Akan tapi teman-teman, kita sebagai umat manusia, kita tidak boleh mendahului kehendaknya Allah gitu loh ya. Kabar tersebut bukan dari Allah gitu loh, bukan Allah yang mengabarkan ya.
Kalau misalkan seperti ini ya, Allah sendiri mengabarkan kepada kita ya, seperti apa, lewat apa itu ya, langsung ngabarkan, Allah langsung ngabarkan bahwa oh tanggal 15 akan ada terjadi adukon seperti itu. Lah itu kita bisa mempercayai, kita bisa meyakini gitu ya. Akan tapi ya, ini bukan Allah yang memberitahu kita ya kabar-kabar tersebut bahwa tanggal 15 itu akan terjadi adukon, itu bukan gitu ya. Akan tapi adalah mereka mungkin apa ya, orang-orang yang tidak tahu, atau mungkin mereka karena ada kabar dari siapa, ada berita dari mana, sehingga tersebar di media sosial, di kampung-kampung gitu loh ya. Ya di sini teman-teman, ini saya ingin ajak teman-teman belajar gitu loh. Memang adukon itu ada. Adukon itu ada. Akan tapi saat ini ya, justru apa ya, seolah-olah memang adukon itu memang ya, seperti halnya gini ya. Daun yang jatuh ke bumi, daun kering yang jatuh ke bumi pun itu adalah kehendak Allah gitu loh. Rambut kita, sehelai rambut jin jatuh ke bumi itu pun adalah kehendak Allah gitu loh. Artinya semua adalah kehendak Allah. Nah, di sini berita seperti adukon ini bisa tersebar sampai di media sosial, sampai di kampung-kampung, dan saya yakin juga itu adalah semua adalah kehendak Allah. Allah yang menghendaki gitu loh. Nah, di sini teman-teman, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat yang beriman, kita harus pahami apa sih kenapa Allah menghendaki hal tersebut. Kenapa Allah menghendaki hal tersebut? Kenapa pas harus ya berita tersebut tersebar di media sosial, bahkan ya di kampung-kampung sudah tersebar itu? Kenapa? Kita harus pahami, kita harus pelajari kenapa sih Allah menghendaki apa ya hal tersebut, berita tersebut bisa tersebar gitu. Apalagi pas saat ini kita sebagai umat Islam ya, kita sedang menjalankan puasa Ramadan. Di sini teman-teman ya, kita harus pahami, kita harus belajar. Karena apa? Kenapa sih gitu ya? Lah, sebenarnya teman-teman, Allah tuh tidak akan pernah menghendaki sesuatu hal itu tanpa ada apa ya, pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Pasti ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita gitu loh, tentang berita atau berita-berita tentang adukon itu di media sosial gitu loh. Ya, di sini teman-teman, kenapa momennya itu pas hari Ramadan gitu ya, hari puasa. Lah, kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu bahwa hari puasa Ramadan itu adalah hari turunnya Al-Qur'an. Hari dimana ya Nabi Jibril alaihissalam ya menurunkan apa ya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini teman-teman, artinya bahwa kenapa Allah menghendaki ya tentang berita tentang adukon itu bisa apa ya tersebar di media sosial, bahkan sampai di kampung-kampung, sehingga banyak orang yang panik dengan berita tersebut. Ya, di sini teman-teman, karena apa? Karena Allah itu ingin mengingatkan kita sebagai umatnya untuk kita itu kembali kepada Al-Qur'an, supaya kita itu sebagai umat Islam benar-benar kembali kepada Al-Qur'an gitu loh. Di dalam Al-Qur'an teman-teman, memang benar adukon ada. Akan tapi di bulan Ramadan ini Allah nggak pernah menyiarkan gitu ya tentang adukon, akan datang adukon. Tapi Allah tuh justru ya di bulan-bulan Ramadan ini Allah itu justru apa ya, memerintahkan kepada kita umat Islam itu untuk membaca Al-Qur'an, seperti tadarusan. Itu kan perintah Allah. Ya. Tadarusan, membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, memahaminya, seperti itu. Itu yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan. Ya. Tapi Allah tidak mensiarkan tentang bakal datang adukon, enggak ada gitu loh. Ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita jelaskan lagi tentang adukon, kalaupun kita nggak tahu memang Allah mendatangkan adukon tersebut, maka kita sebagai umat Islam itu ya, kalau kita memang beriman, kita memang bertakwa kepada Allah ya, dan benar-benar kita tuh mencintai Al-Qur'an, benar-benar kita tuh menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita membacanya ya, memahaminya, mentadaburinya. Karena apa? Karena perintah Allah gitu loh. Ya. Kita membacanya karena apa? Bukan dikarenakan saya harus membaca supaya apa ya,
supaya apa ya, Allah memberikan apa ya, keselamatan, keamanan, bukan gitu loh. Bukan karena itu. Karena membaca Al-Qur'an itu adalah perintah Allah. Sama halnya kita seperti ibadah sholat, itu juga perintah Allah gitu loh. Allah memerintahkan. Jadi kita membaca Al-Qur'an bukan karena apa ya, supaya kita dilindungi, bukan, karena itu adalah perintah Allah. Karena perintah Allah gitu loh. Nah, kalau kita sering membaca Al-Qur'an dan apa ya, memahaminya, terus apa ya, mentadaburinya, menerapkannya dalam keseharian kita, maka masya Allah, walaupun terjadi adukon pun kita nggak akan bertemu dengan adukon tersebut, ya. Dimana kalau di dalam Al-Quran ya teman-teman, itu ya, dan cerita-cerita atau Nisa dengar tausiah dari alim ulama itu, bahwa kalau terjadi adukon, maka ya segala yang dinamakan peralatan yang ada di bumi Allah ini, ya, yang hubungannya dengan listrik, dengan elektronik gitu, ya, terus apa, kendaraan semua itu tidak bisa berfungsi lagi gitu loh, ya, seperti ini HP kita, televisi, apapun tidak bisa berfungsi sama sekali. Karena apa? Waktu adukon itu ada asap atau kabut yang tebal itu, ya, sehingga apa ya, benar-benar menjadikan semua elektronik, listrik, dan kendaraan semua itu, ya, itu berhenti semua, nggak bisa dipakai semuanya, nggak bisa dipakai. Itu yang bisa mendengar ya tausiah ataupun membaca Al-Quran seperti itu, sehingga ya benar-benar apa ya, disitulah azab Allah gitu loh, azab Allah, ya, waktu terjadi adukon tersebut. Nah, di sini teman-teman, kenapa sih Allah mendatangkan adukon? Kenapa di dalam Al-Quran juga Allah menyampaikan ya, di dalam firman-Nya itu tentang surat adukon itu, kenapa gitu loh? Karena Allah ingin, ya, Allah itu ingin mengingatkan kita kepada umatnya itu supaya apa? Janganlah kita tuh bermain-main, supaya kita itu bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, bersungguh-sungguh menjauhi larangan Allah, ya. Karena di dalam adukon itu ya, soal adukon itu teman-teman, Allah mengatakan bahwa Allah itu nggak bermain-main gitu loh, nggak main-main menciptakan kita umatnya manusia, makhluknya itu nggak main-main teman-teman, ya. Allah menciptakan bahwa nggak main-main menciptakan kita umatnya, makhluknya itu yang apa ya, dilahirkan di bumi Allah itu nggak main-main, ya. Karena nggak main-main, kenapa kita diciptakan, apa ya, kenapa kita diciptakan, ya, artinya apa? Supaya kita menjalankan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita umatnya gitu loh. Nah, surat adukon itu teman-teman mengingatkan kepada kita umatnya itu supaya kita apa ya, jangan bermain-main gitu loh. Jangan bermain-main. Supaya kita manjada wajada, supaya kita tuh bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan Allah. Apa aja perintah Allah itu? Ya, sholat, ya, kewajiban kita itu untuk apa ya, berbuat baik, ya. Terus apa lagi? Membaca Al-Quran juga termasuk perintah Allah gitu ya. Perintah Allah apa ya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti kita benar-benar menjauhkan apa ya, memperbaiki diri, ya, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang Allah murkai, ya, seperti apa, ghibah, seperti iri, dengki, sifat-sifat yang buruk, sifat yang tidak baik itu Allah ingin kita menjauhkan dari sifat-sifat tersebut. Karena apa? Di saat teman-teman, ya, di saat kita memiliki sifat iri, kita memiliki sifat dengki, kita menggibah orang, terus apa lagi, riba, ya, terus apa lagi, koruptor, korupsi, kriminal, berbagai macam kriminal, terus apa lagi, syirik, ria, istirat, tabaruj, semua itu adalah kalau kita menjadi terjerumus dalam keburukan tersebut, ya, artinya kita sudah sama halnya kita sudah bermain-main di bumi Allah ini, ya.
Satu contoh seperti ini, kita sudah dilahirkan di bumi Allah ini, ya. Dan kita tahu kalau kita semua umat Islam itu apa yang harus kita kerjakan di bumi Allah itu. Yang kita kerjakan adalah apa? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah gitu loh. Ya. Yang sering nih saya sampaikan ya di dulu waktu di Facebook itu, apa sih tugas kita dilahirkan di bumi Allah itu? Ada 5B, beribadah, ya, berikhtiar, berusaha, berdoa, dan bersyukur. Itu 5B. Itulah perintah Allah kepada kita umatnya. Beribadah. Nah, kalau kita perintahnya ibadah, akan tapi banyak dari kita itu ya, zaman sekarang gitu ya, mereka tidak beribadah, malah ya memang Islam tapi tidak beribadah. Itu namanya main-main gitu loh, bermain-main. Bermain-main seperti ya sudah apa ya, Allah sudah apa, orang tua kita sudah melahirkan kita bersungguh-sungguh ya, seperti ibu kita ya. Ibu kita itu melahirkan kita itu enggak main-main juga ya. Allah menciptakan kita nggak main-main, ibu kita melahirkan kita juga nggak main-main gitu teman-teman. Harus mempertaruhkan ya satu nyawa hanya untuk melahirkan kita, ya, apa, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita. Ibu kita aja nggak main-main gitu loh. Nah, artinya di sini teman-teman, kita seharusnya sebagai umatnya ya, kita juga nggak boleh bermain-main. Akan tapi zaman sekarang banyak sekali gitu loh. Kita dilahirkan sebagai orang Islam, ya. Dilahirkan sebagai orang Islam. Orang tua kita Islam, bahkan nenek kakek kita, apa ya, mbah buyutnya kita, apa ya, semuanya adalah orang Islam. Akan tapi setelah kita dilahirkan, setelah kita sudah apa ya, orang tua kita sudah menyekolahkan kita ya, mengajarkan kita untuk apa ya, berbicara, ya, mengajarkan kita banyak hal sekali. Bahkan orang tua kita harus bekerja ya apalagi siang sampai malam untuk mencari nafkah ya. Orang tua bapak kita harus mencari nafkah untuk kita supaya apa? Untuk menyekolahkan kita supaya kita menjadi anak yang pintar. Supaya harapannya bisa menjadi anak yang pintar, yang bisa dibanggakan oleh orang tua kita. Ya, orang tua kita. Akan tapi banyak kan tuh zaman sekarang. Ya. Setelah besar malah menjadi koruptor, menjadi korupsi, apa ya, melakukan tindakan kriminal, terus apa lagi, riba, ya masih banyak lagi ya. Lalu apa ya, perbuatan-perbuatan seperti menggibah, iri, sombong, tabarut, istighfar, semua itu adalah sifat-sifat yang apa ya, sifat-sifat yang dikatakan bahwa itu adalah sama halnya seperti bermain-main. Sama halnya bermain-main, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan ya kita masih memiliki apa ya, sifat-sifat tersebut, sifat yang dimurkai Allah, itu artinya apa? Kita bermain-main di bumi Allah ini. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, kenapa berita ini ya harus apa ya, tersebar di Allah kehendaki sehingga tersebar di media sosial gitu ya. Kenapa Allah kehendaki itu berita ini bahkan sampai di kampung-kampung ya sudah mendengar berita ini ya. Dan di sini teman-teman, bagi mereka kita yang sudah tahu tentang apa ya, agama, tahu tentang apa ya, ilmu agama, mungkin bagi kita akan apa ya, tidak ada pengaruh apapun gitu loh. Akan tapi ya mereka yang awam gitu loh, mereka yang awam itu akan menjadi panik. Padahal teman-teman ya, sebenarnya yang berita di media sosial itu bukan apa ya, seruan dari Allah atau Allah yang memberitakan seperti memerintahkan seperti itu ya, memberitakan seperti itu. Akan tetapi itu adalah mungkin memang utusan Allah gitu loh ya, utusan Allah, sehingga Allah yang menghendaki hal tersebut, berita ini supaya mengingatkan kita umat Islam, ayo kita kembali ke Al-Qur'an, ayo kita baca Al-Qur'an, ayo kita tadaburi Al-Qur'an. Ayo ya, bulan Ramadan ini adalah apa ya, hari turunnya Al-Qur'an. Kita sebagai umat Islam, kalau kita sebagai umat Islam, ayo kita balik ke Al-Qur'an. Ya. Balik ke Al-Qur'an. Ingat ke Al-Qur'an. Kita baca. Nanti kalau kita baca di situ teman-teman, Masya Allah.
Siapa ya? Ini siapa yang mencintai Al-Qur'an? Siapa yang memuliakan Al-Qur'an? Siapa yang membaca Al-Qur'an? Mentadaburinya, memahaminya, bahkan menerapkannya, bahkan bisa mengamalkannya, ya. Mereka Masya Allah gitu loh. Kalaupun memang suatu saat ada adukon, Allah benar-benar mendatangkan adukon itu, maka ya di saat lampu tidak bisa nyala, apapun tidak bisa, kendaraan tidak ada, elektronik tidak ada, semuanya serba tidak bisa dipakai semuanya, ya. Sehingga kita mau beli makanan, ya, kalau mendengar ya, ini adalah kisah dari ulama, uang kita yang saat ini kita kumpulkan itu tidak akan berlaku gitu loh, tidak berlaku untuk beli. Yang berlaku adalah kembali kepada dirham sama emas, ya, dirham sama emas. Nah di sini teman-teman, kalaupun ya memang suatu saat terjadi adukon, Allah kendaki memang di dalam Al-Quran itu memang firman Allah dalam suatu adukon itu suatu saat memang terjadi, maka Masya Allah, bagi kita umat Islam yang benar-benar mencintai Al-Quran, benar-benar memuliakan Al-Quran, membacanya walaupun kita tidak paham, walaupun kita tidak tahu artinya, walaupun bacaan kita itu katakan terbata-bata ya dalam membaca Al-Quran, tapi Masya Allah, Al-Quran itu akan menjadi penerang bagi kita. Di saat adukon tiba, di saat Allah datangkan adukon, ya, Al-Quran akan menjadi penerang kita. Di saat lampu semuanya tidak bisa nyala, Al-Quran bisa menjadi lampu untuk menerangi kita. Ya, di saat kendaraan tidak bisa berfungsi semuanya, Al-Quran akan menjadi kendaraan kita. Masya Allah. Ya, di saat kita mungkin tidak bisa mendapatkan makanan, membeli makanan, karena saat itu ya, mungkin orang-orang sibuk dengan panik dengan adukon, sehingga mungkin seperti toko makanan mungkin juga tidak bisa berfungsi, sehingga tidak bisa untuk kita untuk membeli pun tidak bisa, karena kita tidak punya dirham, kita tidak punya uang emas. Nah di sini teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, ya, kita orang yang beriman, kita benar-benar mencintai Al-Quran, kita memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan mengirimkan makanan untuk kita, memberi makanan untuk kita, justru apapun yang kita inginkan, Al-Quran yang akan membawa makanan untuk kita. Setiap huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi kebaikan, ya. Nah kalau kita sebagai umat Islam, kita mencintai Al-Quran, kita sering membaca Al-Quran, walaupun paham ataupun tidak, walaupun kita membacanya terbata-bata, walaupun kita tidak mampu untuk memahaminya, akan tapi ya kita terus berusaha, terus ikhtiar. Maka teman-teman, ya, setiap bacaan kita satu huruf itu ada bisa satu huruf, ya, ada 10 kebaikan. Nah kalau kita bacanya 2 huruf, ya, maka 20 kebaikan. Nah kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf, maka dikalikan 10 kali berapa huruf itu, maka Masya Allah. Lah kalau yang kita baca itu, misalkan kita selalu mengkhatamkan Al-Quran, ya, Masya Allah, kita setiap bulan bisa mengkhatamkan Al-Quran, walaupun dalam puasa, ya, dalam puasa Ramadan ataupun di luar puasa Ramadan, kita tetap bisa mengkhatamkan Al-Quran, kita bisa membacanya, kita bisa memahaminya, menerapkan dalam diri kita setiap pesan-pesan atau firman Allah yang petunjuk yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu, kita bisa menerapkan, kita bisa mengamalkan. Masya Allah, berapa kebaikan yang Allah berikan melalui Al-Quran, ya. Kalau kita membacanya dari kecil, Masya Allah gitu loh, dari kecil sampai kita dewasa, waduh, kita sering membaca Al-Quran, ya, maka kebaikan itu Masya Allah bisa dihitung dengan kalkulator pun tidak bisa menghitung pahala kebaikan yang kita peroleh dari kita membaca Al-Quran. Kalau kita membiasakan diri membacanya dari mulai kita kecil, ya, maka Al-Quran yang akan menjadi penolong kita. Kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari kita membaca Al-Quran itu, ya, yang satu huruf yang kita baca
Allah berikan 10 kebaikan, maka Masya Allah kalau kita memang bisa membacanya dengan ikhlas, dengan tulus, ya, dengan niat yang baik, tujuan yang baik, ya, benar-benar kita karena mencintai memuliakan Al-Quran, bisa teman-teman, satu huruf itu bisa Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat pahala, bahkan ribuan 700 kebaikan, atau bahkan ribuan kebaikan. Itu adalah kembali kepada Allah. Terserah Allah mau memberikan kebaikan kepada kita sesuai dengan niat dan tujuan kita, sesuai dengan keikhlasan, ketulusan kita, bagaimana kita mencintai Al-Quran, bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Nah, kalaupun ya suatu saat Allah datangkan adukun, maka kita sebagai umat Islam yang selalu membaca Al-Quran, maka kitalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Setiap bacaan itu yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Di saat lampu, ya, yang bisa lihat, bisa dengar gitu ya, alim ulama, tausiahnya alim ulama gitu loh. Lampu tidak bisa berfungsi, ya, tidak bisa nyala, kendaraan tidak bisa berfungsi, apalagi semua elektronik apapun tidak bisa berfungsi. Sehingga apa? Al-Quran yang akan menjadi cahaya untuk kita. Al-Quran yang akan memberikan jalan, menjadi kendaraan untuk kita. Dengan cara Allah yang kita tidak sangka-sangka gitu loh. Karena adalah Allah gitu ya teman-teman. Apa yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, kebaikan itu bisa berubah menjadi kebaikan itu bisa Allah rubah menjadi suatu kebaikan. Di saat kita membutuhkan kendaraan, Allah berikan kendaraan untuk kita. Karena apa? Kebaikan dari kita membaca Al-Quran. Ya, di saat lampu nggak ada, Al-Quran menjadi penerang kita, jadi lampu kita. Dah, dengan cara seperti apa? Tidak bisa dengan kita pikir dengan logika kita, akan tapi itu adalah hanya Allah yang tahu, dan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Karena kebaikan yang sudah kita kumpulkan dari kita membaca Al-Quran. Di saat orang mungkin mereka yang tidak beriman, ya, mereka sibuk bingung untuk mencari makanan, ya, akan tapi Masya Allah gitu loh, kita yang sering mencintai memuliakan Al-Quran, kita sering membaca Al-Quran, itu Al-Quran akan mengirimkan makanan untuk kita. Dan itu adalah dengan cara yang kita tidak sangka-sangka. Hanya Allah yang Maha tahu, hanya Allah yang skenario Allah gitu loh. Karena apa? Karena kita membaca Al-Quran, dan karena kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dari kita membaca Al-Quran, ya, kebaikan baca Al-Quran. Nah, di sini teman-teman, ya, kenapa Allah ingatkan, kenapa Allah menghendaki sekarang itu ya di media sosial, bahkan sampai di kampung-kampung, ya, bahkan di tempatnya Nisa juga sudah tersebar seperti itu, ya, tentang adukon gitu loh. Ya, itu kalau itulah kehendak Allah. Allah menghendaki itu supaya kita sebagai umat Islam itu memahami kenapa sih Allah menghendaki hal tersebut. Ya, karena apa? Karena Allah ingin mengingatkan kita umatnya supaya kita kembali ke Al-Quran. Kita itu adalah umat Islam, dan kitab pedoman kita yang Allah turunkan kepada kita umat Islam, ya, sebagai petunjuk jalan kebenaran kita. Kebenaran itu apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah bisa menjadi obat, bisa menjadi jalan untuk kita, bisa menjadi apapun yang kita inginkan dengan Al-Quran gitu loh. Nah, inilah teman-teman, cara Allah ingin mengingatkan kita, umatnya, supaya kita ingat Al-Quran, supaya kita membaca Al-Quran, supaya kita benar-benar mencintai Al-Quran, supaya kita benar-benar memuliakan Al-Quran, ya. Nah, di sini, Masya Allah gitu loh. Ya, kalau suatu saat benar-benar Allah datangkan adukonya, ya, maka bagi kita yang mencintai Al-Quran, ya, kita benar memuliakan Al-Quran, kita sering membacanya, ya, walaupun antara kita membacanya terbata-bata gitu ya, atau kita mungkin membacanya, mungkin ada sebagian yang tidak bisa membaca Al-Quran tetapi masih punya ikhtiar, punya usaha, maka Masya Allah itu teman-teman, ya, setiap huruf-huruf itu akan menjadi kebaikan, akan menjadi di saat adukon datang, ya, katakan adukon suatu saat Allah benar-benar datangkan, lah,
bacaan kita itu, ya, kebaikan-kebaikan yang kita baca, yang kita peroleh dari membaca Al-Quran itu, ya, akan menjadi lampu penerang kita, menjadi penerang kita, akan menjadi kendaraan kita, akan menjadi apa ya, bisa menjadi sebab Allah memberikan makanan untuk kita di saat adugon datang, ya. Makanya teman-teman, di dalam Al-Quran, ya, umatnya, siapapun umatnya, umat kita, umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menjadi orang beriman itu pasti kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka ya, di dalam Al-Quran disebutkan, Allah menyampaikan gitu loh dalam firman-Nya itu bahwa kita adalah apa ya, umatnya yang akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, umatnya yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan yang akan selalu mendapatkan keberuntungan. Mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, di sini keberuntungan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu, teman-teman bisa baca di dalam surah Alif Lam Mim. Ya. Keberuntungan itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa keselamatan, kebaikan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, ya. Itu janji Allah kepada kita umatnya yang beriman, bertakwa, bertauhid, dan yang benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya. Nah, kalau kita teman-teman menjadi orang beriman, benar-benar kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan benar-benar kita memuliakan Al-Quran, mencintai Al-Quran, membacanya sesuai dengan perintah Allah. Karena membaca Al-Quran itu bukan perintahnya ulama gitu loh. Bukan perintah ulama, bukan perintahnya Nabi, bukan perintahnya utusan-utusan Allah, tapi Al-Quran itu adalah perintah Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya, seluruh umatnya, untuk dibaca, untuk dipahami, untuk diterapkan, dan untuk diamalkan. Itu adalah perintah Allah gitu loh. Jadi kalau kita membaca, karena adalah perintah dari Allah. Nah, supaya apa? Kalau kita menjalankan perintah Allah untuk membaca Al-Quran, supaya apa gitu ya? Supaya Allah ya menghendaki kita, atau supaya Allah itu menghendaki kita untuk menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid. Ya, kalau kita menjalankan perintah Allah, ya, maka Allah akan kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid. Sehingga dengan Al-Quran itu Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita. Bagaimana kita menyelesaikan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu selama kita di bumi Allah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita itu selama di bumi Allah. Ya. Semuanya teman-teman. Semua permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Ya. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, kita kembali kepada Al-Quran. Benar-benar kita tidak meragukan semua firman Allah, pesan-pesan Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka Masya Allah gitu loh, Al-Quran akan datang ya, waktu adukan nanti tiba, benar-benar Allah datangkan menjadi penerang kita, menjadi kendaraan kita, menjadi makanan, menyediakan makanan untuk kita. Karena apa? Kebaikan-kebaikan dari Al-Quran yang sudah kita baca, ya, yang kita kumpulkan, ya, itu akan Allah tukar dengan kendaraan, ya, bisa menjadi kendaraan kita, bisa menjadi lampu penerang kita, bisa menjadi apapun yang kita inginkan saat itu. Di saat adukan datang, maka Al-Quran yang akan menjadi penolong kita. Nah, di sini teman-teman, ya, mungkin ada Nisa mendengar gitu ya, seperti mereka orang yang awam gitu ya, mengatakan bahwa saya takut membaca Al-Quran. Takut ya membaca Al-Quran artinya gitu loh. Ya, artinya. Karena takutnya apa? Takutnya itu ya, kata mereka bahwa tidak, nanti gimana saya membaca artinya itu kalau saya tidak bisa menerapkan. Maka justru nanti akan menjadi dosa. Nanti malah akan karena kita tidak bisa menerapkan, nanti malah akan menjadi dosa atau bisa menjadi azab untuk kita. Karena kita tidak bisa menerapkannya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah pemahaman yang salah gitu loh.
pemahaman yang salah. Karena teman-teman, membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah. Perintah Allah supaya kita membacanya. Dengan kita membacanya, ya, baik itu bacaan Arabnya ataupun artinya, atau kita memahaminya itu, nanti Allah lah yang akan menghendaki kita untuk bisa memahami, untuk bisa menerapkan. Allah yang menghendakinya gitu loh. Jadi di saat kita membaca Al-Quran, kita membaca artinya, karena apa? Niat kita, karena memang ini adalah perintah dari Allah. Harus saya baca, harus baca artinya, supaya kita tuh paham tentang apa sih yang Allah perintahkan kepada kita umat Islam, supaya kita paham tentang apa sih kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, bagaimana mereka bisa menyelesaikan, menghadapi masalah-masalah yang Allah kehendaki untuk mereka, supaya menjadi jalan kebaikan untuk kita, ya. Allah memerintahkan kita untuk membacanya. Nah, kalau kita mau membacanya, kita mematuhi perintah Allah dengan kita membacanya, walaupun kita tidak paham, tidak bisa terbata-bata, ataupun kita tidak bisa memahaminya, maka Masya Allah teman-teman, dengan kita membaca aja, Allah lah yang akan menghendaki kita untuk bisa mengamalkannya. Allah lah yang akan menghendaki kita untuk kita bisa menerapkannya dengan cara Allah yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi saat kita mungkin belum bisa membaca Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran, lalu kita baca artinya, lah nanti Allah sendiri yang akan menghendaki kita, menuntun kita, membimbing kita, sehingga dengan cara Allah, ya, yang kita tidak tahu, yang dengan cara Allah yang tidak disangka-sangka itu, sehingga kita tuh bisa menerapkannya, bisa menerapkannya, ya, bisa menerapkannya, ya. Jadi bukan Allah yang akan membimbing kita sehingga semua firman Allah, ayat-ayat Allah yang di dalam Al-Quran itu, kalau kita sering membacanya, Allah lah yang akan menghendaki kita untuk bisa menerapkannya dan mengamalkannya. Allah sendiri yang memberikan, membimbing kita supaya kita tuh, sehingga kita tuh bisa menerapkannya, ya. Jadi perintahnya Allah adalah apa? Cuman perintah Allah hanya untuk bacalah Al-Quran. Kalau kita mampu, maka pahamilah, bacalah artinya juga, pahamilah, terapkan, amalkan kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, bacalah Al-Quran, ya, walaupun kita tidak mampu untuk memahaminya, bacalah artinya. Karena dengan seperti itu nanti kalau kita memang niatnya karena Allah, karena ini adalah menjalankan perintah Allah, ya, maka ya niat kita baik, ya, karena ingin menjalankan perintah Allah, ya, maka Allah lah sendiri yang akan memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga ya dengan cara Allah yang tidak disangka-sangka itu, kita akan bisa menerapkan apa saja firman Allah, petunjuk Allah, ya, sehingga apapun yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya itu benar-benar bisa menjadi merubah sifat sifat kita yang tidak baik menjadi sifatnya baik. Karena Allah yang membimbing kita, Allah yang menghendaki kita, ya. Sebagaimana Rasulullah, teman-teman, Rasulullah itu kan akhlaknya Al-Quran. Kenapa Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran? Karena Rasulullah benar-benar bukan hanya memahami, tapi benar-benar menerapkan semua firman Allah, pesan-pesan Allah itu benar-benar diterapkan dalam diri beliau, sehingga beliau memiliki akhlak itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kita baca untuk apa? Untuk menghilangkan segala keburukan di dalam diri kita, atas kehendak Allah. Sehingga kalau kita mau membacanya walaupun kita tidak paham, walaupun kita membacanya secara terbata-bata gitu ya, akan tapi Masya Allah kalau kita mau membacanya, niat kita karena Allah, niat kita karena ingin menjalankan perintah Allah, maka Allah akan dengan sendiri menghapus keburukan-keburukan di dalam diri kita. Sehingga kita akan semakin kita sering membaca, walaupun kita dalam keadaan terbata-bata ataupun tidak bisa memahami, semakin kita sering membaca, maka setiap bacaan yang kebaikan dari Al-Quran yang kita baca itu akan bisa menghapus segala keburukan dalam diri kita.
keburukan-keburukan, sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Sehingga kalau kita sering membacanya, ya, pada akhirnya Allah lah yang akan menjadi yang menghendaki kita untuk bisa memiliki akhlakul karimah yang baik, ya, mulia sesuai dengan Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah memiliki akhlak adalah Al-Qur'an gitu loh. Kalau kita mau membacanya, niat kita karena Allah, ya, karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka dengan kita membacanya aja walaupun kita tidak paham artinya, maka setiap kebaikan, ya, dari Al-Qur'an yang kita baca itu, maka itu akan bisa menghilangkan sifat-sifat buruk kita, menghapus sifat buruk-buruk kita. Sehingga dengan seperti itu Allah akan menghendaki kita untuk bisa memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, sifat yang baik. Ya, karena apa? Karena kita sering membaca Al-Qur'an. Jadi teman-teman, sama seperti ini ya, seperti ini. Kalau kita naik pesawat, ya, naik pesawat, suatu contoh aja supaya teman-teman bisa paham. Suatu contoh, kita naik pesawat, ya. Lalu persyaratannya untuk kita naik pesawat apa? Kita harus membeli tiket. Kita harus tahu tujuan kita, ya kan? Nah, setelah kita beli tiket, kita tahu tujuan kita. Lalu kita berikan kepada yang yang menangani. Sehingga setelah kita masuk, kita tinggal duduk, ya. Nanti sudah ada pilot yang mengantarkan kita sampai tujuan. Setelah kita masuk, kita mau duduk boleh, kita mau tiduran boleh, ya, mau duduk boleh, kita mau tiduran boleh, kita mau apapun, kita mau makan apapun disediakan, kita mau minum apapun disediakan, ya. Karena apa? Kita sudah memenuhi persyaratan dan kita sudah tahu tujuannya. Nah, kita tinggal duduk sampai ke tujuan. Sama teman-teman, kita membaca Al-Qur'an itu adalah perintah Allah, perintah Allah. Karena itu adalah perintah Allah, maka kita sebagai umat Islam, Allah ingin kita membacanya. Kalau kita mampu memahaminya, maka pahami. Kalau kita mampu menghafalkan, maka hafalkan. Kalau kita mampu menerapkan, maka terapkan. Kalau kita mampu untuk mengamalkan, maka amalkan. Dan nanti Allah sendiri yang akan membimbing kita, mengarahkan kita, sehingga Al-Qur'an setiap bacaan itu bisa menjadi sifat-sifat baik kita, bisa menjadi akhlaknya kita. Allah sendiri yang membimbing kita, Allah sendiri yang akan menghendakinya, Allah sendiri yang akan menuntun kita gitu loh. Jadi Allah sendiri menuntun kita, sehingga setiap bacaan, setiap kebaikan yang kita baca dari Al-Qur'an itu bisa sampai menjadikan kita menjadi memiliki sifat yang baik, memiliki akhlak yang baik. Karena Allah yang membimbing kita, Allah yang menghendakinya, ya, karena kita mau menjalankan perintah Allah untuk membacanya. Jadi kita tinggal membacanya, kita baca, ya, kita pahami, kita terapkan, maka nanti Allah yang akan menghendaki kita untuk membimbing kita untuk bisa menerapkannya. Kalau Allah yang membimbing kita, maka tidak ada yang bisa menghalanginya, teman-teman. Kalau Allah sudah membimbing kita, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Sehingga semakin kita sering membaca, maka bacaan tersebut akan karena bacaan tersebut akan Allah, ya, karena kita sering membaca tersebut, maka Allah akan menghendaki kita untuk bisa Allah hapus segala keburukan kita, sifat-sifat buruk kita, sehingga Allah kehendak kita untuk bisa menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang memiliki budi pekerti yang luhur, mulia, sehingga kita bisa, karena kita sering membaca Al-Qur'an, Allah menghendaki kita untuk bisa menjadi hambanya memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Karena kita menjalankan perintah Allah, yaitu membaca Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, biar Allah yang maha menghendaki kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Qur'an yang kita baca. Bacalah Al-Qur'an karena perintah Allah. Supaya dengan kita membacanya itu kebaikan-kebaikan dari Al-Qur'an yang kita baca itu bisa menjadi sebab Allah menjadikan kita menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid.
Maka Masya Allah teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin saat ini mendengar ya berita yang di media sosial itu tentang adukon, ya memang adukon itu memang memang apa ya, di dalam Al-Quran memang ada, di surat adukon tuh memang ada, itu Allah sampaikan. Akan tapi saat ini bulan Ramadan Allah tidak memerintahkan untuk kita untuk apa ya, apa menghadapi adukon gitu loh. Akan tapi di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk tadarus, untuk apa ya, mengingat Allah, berzikir, sholawatan. Itu yang Allah perintahkan. Jadi Allah apa ya, bulan Ramadan ini tidak memerintahkan kita untuk apa ya, mempersiapkan diri untuk untuk menghadapi adukon. Bukan, Allah nggak memerintahkan itu sama sekali teman-teman. Itu adalah berita dari media sosial ya. Itu adalah memang Allah menghendaki hal tersebut dikarenakan Allah ingin mengingatkan kita supaya kita sebagai umat Islam, kalau memang kita benar-benar mengaku kita umat Islam, itu kita kembali kepada Al-Quran, kita ingat Al-Quran bahwa Ramadan itu adalah hari turunnya kitab suci Al-Quran ya, hari turunnya kitab suci Al-Quran. Jangan kita ya sebagai umat Islam hanya wah ini Ramadan cuman puasa-puasa aja ya, akan tapi kita tidak tahu bahwa Ramadan itu adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat istimewa, hari yang benar-benar sangat banyak sekali ya, hari apa ya, yang sangat mulia, sangat baik sekali, dimana ya apapun doa kita Allah kabulkan, dimana Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita ya, dimana Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban ya dari kita apa ya, benar-benar bersungguh-sungguh ya untuk menjalankan puasa Ramadan dan benar-benar membapa ya, bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran sesuai dengan perintah Allah ya. Maka teman-teman, inilah perintah Allah. Perintah Allah adalah supaya kita memperbanyak membaca Al-Quran, mengingat Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah ya. Tapi ya Allah tidak memerintahkan kita untuk menghadapi adukon ya. Jadi ini adalah supaya kenapa gitu, kita harus pahami itu adalah karena supaya mengingatkan kita umat Islam untuk kita benar-benar mengingat bahwa Ramadan adalah hari turunnya Al-Quran. Al-Quran itulah yang akan menjadi penolong kita. Apabila suatu saat memang benar-benar adukon itu tiba, maka kita sebagai umat Islam, kita nggak usah panik gitu. Kita ada Al-Quran. Al-Quran yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi penerang bagi kita. Al-Quran itu akan menjadi kendaraan untuk kita. Al-Quran itu yang akan menyediakan apapun untuk kita. Karena apa? Kita mau membacanya, karena kita mau mencintai Al-Quran, karena kita mau memuliakan Al-Quran ya. Lah di sini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang awam ya, mungkin takut untuk membaca Al-Quran artinya, jangan takut kita membaca artinya. Karena takut Mbak Nisa ya, nanti kalau gimana kalau saya itu membaca artinya terus saya nggak bisa menerapkan. Justru nanti kalau kita nggak bisa menerapkan, kita sudah tahu perintah Allah, nanti malah Allah akan kita malah dosa, kita akan malah Allah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak teman-teman ya, membaca Al-Quran karena adalah perintah Allah. Kita harus tahu ya, membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah ya, Allah yang memerintahkan, Allah yang memerintahkan. Maka kalau kita mematuhi perintah Allah dengan kita membacanya, maka Allah lah yang akan menghendaki kita untuk bisa menerapkan. Allah yang menghendaki kita, memberikan kita sifat-sifat menerapkan Al-Quran, semua firman Allah di dalam Al-Quran itu menjadi sifat kebaikan kita, menjadi akhlak kita, menjadi akhlak kita. Allah yang menghendaki teman-teman ya, Masya Allah gitu, Allah yang menghendaki. Karena apa? Karena kita benar-benar mau menjalankan perintah Allah, sehingga Allah menghendakinya. Karena kita menjalankan perintah Allah ya, setiap kebaikan yang kita dapatkan, kita peroleh dari kita membaca Al-Quran, Allah tukar ya, Allah tukar dengan dihapusnya segala keburukan kita ya, sehingga Allah berikan kita itu, jadikan kita menjadi hamba yang beriman. Allah jadikan kita menjadi hamba yang bertakwa, bertauhid. Allah jadikan kita menjadi hamba yang
memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Masya Allah ya. Ya ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang takut nanti kalau sudah membaca tidak bisa menerapkan, karena takut kita merasa bahwa halnya samanya kita naik pesawat ya. Naik pesawat ya, kita beli tiket ya, lalu kita tentukan tujuan kita, lalu yang nyopir kita sendiri, yang jadi pilot kita sendiri. Ya, kalau semua orang seperti itu teman-teman ya, kalau semua orang seperti itu, kita beli tiket seperti naik pesawat, lalu kita tentukan tujuan kita, lalu yang jadi pilot kita sendiri, maka kita akan tidak tahu sampai tujuan apa tidak gitu. Kita takut gitu ya, takut gitu. Kalau yang jadi pilot, yang beli tiket kita sendiri ya, yang menentukan tujuan kita sendiri, nanti yang jadi pilot kita sendiri, maka kita akan takut tidak sampai ya. Nanti belum sampai itu takut nggak bisa menerbangkan pesawat. Lah ini teman-teman. Akan tapi kalau kita pahami ini, maka siapapun kita naik pesawat itu, kita tinggal beli tiket, kita tentukan tujuan, nanti kita masuk ke pesawat, nanti ada pilot yang sudah menjadi pilot yang mengarahkan kita sampai ke tujuan, yang mengantarkan kita sampai ke tujuan. Kita tinggal duduk, kita tinggal mau tidur bisa. Sekarang Masya Allah ada televisi bisa lihat, kita mau makan apapun disediakan ya, minum apapun disediakan. Masya Allah teman-teman ya, sama halnya gitu loh. Nah kalau kita Al-Quran juga sama, itu adalah perintah Allah. Nah kalau itu adalah perintah Allah, maka jalankan perintah Allah. Membaca Al-Quran dikarenakan perintah Allah, baca. Nanti kalau setelah itu biar Allah yang menghendaki sehingga kita bisa menerapkannya. Allah yang menghendaki membimbing kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Sehingga Allah yang menghendaki ya membimbing kita sehingga dengan bacaan Al-Quran ya, kebaikan yang kita peroleh dari kita membaca Al-Quran itu menjadi sebab Allah menghendaki kita menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang berakhlakul karimah. Ya di sini Allah yang akan membimbing kita sampai tujuan sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beriman, bertakwa, menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Allah yang bimbing sampai tujuan gitu loh. Nah kalau kita naik pesawat aja, Masya Allah ya, Masya Allah, kita naik pesawat aja, kita tinggal tiket, kita tentukan tujuan, nanti sama pilotnya udah diantarin sampai tujuan ya dengan selamat. Lah kita sama Allah juga sama gitu loh. Ibadah perintah Allah, jalankan perintah Allah, ibadah ya, membaca Al-Quran juga perintah Allah, jalankan karena perintah Allah. Nanti Allah yang akan antarkan kita sampai tujuan kita, sehingga tujuan kita benar-benar menjadi tujuannya untuk bisa menjadi hamba yang beriman, untuk menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid ya, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini teman-teman ya, kenapa kajian hari ini Nisa ajak teman-teman belajar tentang bagaimana sikap kita sebagai mukmin menghadapi ujian. Ya, seperti ini teman-teman. Kenapa Allah berikan ujian kepada kita? Karena Allah tuh ingin kalau kita memang beriman ya, orang beriman bertakwa, karena Allah tuh ingin menaikkan derajat kita. Karena Allah ingin memuliakan kita. Allah ingin tahu mana hambanya yang fokus dengan perintahnya, mana hambanya yang tidak fokus dengan perintahnya. Lah, karena itulah Allah datangkan ujian kepada kita. Bagi kita kalau memang kita memang umat Islam, kita fokus dengan perintah Allah, maka ya fokus dengan perintah Allah sehingga kita menjadi orang beriman, maka ya ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, ya kita tuh tidak akan pernah mengeluh. Tidak akan membuat kita panik, tidak akan membuat kita mengeluh, tidak akan membuat kita galau, akan tapi justru membuat kita bersyukur. Karena apa? Kita tahu ya bahwa setiap ujian itu adalah kenapa Allah kehendaki ujian, karena Allah ingin memuliakan kita, karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Masya Allah teman-teman ya, Masya Allah. Nah kalau mereka umat Islam ya, mereka yang tidak fokus dengan perintah Allah sehingga benar-benar ya nggak menjalankan perintah Allah ya, dan larangan Allah pun tidak dijauhi, maka mereka orang-orang yang tidak fokus gitu loh. Maka di saat Allah datangkan ujian, mereka panik karena apa? Karena tidak fokus untuk menjalankan perintah Allah dan menjalankan larangan Allah, tidak menjadi orang beriman gitu loh ya.
Jadi ujian yang Allah hadirkan di bumi Allah ini. Ya kalau kita sebagai umat yang Islam yang beriman betul kepada Allah dan benar menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, ya, maka kalau kita menjadi orang yang beriman, kita tahu bahwa oh Allah tuh berikan ujian, berikan permasalahan apapun itu karena Allah ingin menaikkan derajat kita, ingin memuliakan kita. Sehingga apapun ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, maka kita akan tetap akan selalu bersyukur. Tetap akan selalu bersyukur. Semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita istiqomah, semakin kita khusyuk, semakin kita tawadu, ya. Semakin Allah kasih kita ujian yang bertubi-tubi, ya, apalagi seperti tahun ini ya, ujian bertubi-tubi Allah. Kalau kita sebagai umat yang beriman akan menjadikan kita semakin khusyuk, semakin tawadu, semakin istiqomah, ya. Istiqomah untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah gitu loh. Nah, ini keuntungan bagi kita umat yang beriman yang benar-benar menjalankan perintah Allah, yang benar-benar menjauhi larangan Allah. Nah, mereka yang tidak fokus ya untuk menjalankan perintah Allah, maka di saat Allah berikan ujian mereka panik gitu ya, panik sehingga ada ketakutan karena tidak tahu bahwa dianggap bahwa ujian itu adalah karena ingin menyengsarakan kita, membuat kita menderita gitu ya. Tapi kalau kita orang beriman tidak, ya, kita yang beriman kita akan selalu bersyukur, ya, karena memang bersyukur itulah perintah Allah untuk umatnya itu, supaya kita menjadi umatnya yang selalu bersyukur, ya. Allah tidak mencintai atau Allah tidak suka dengan hambanya yang mengeluh, dan Allah tidak memerintahkan kita untuk mengeluh, akan tapi perintah Allah adalah untuk bersyukur. Artinya ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, karena Allah tetap menginginkan kita untuk selalu menjadi hambanya, menjadi umatnya yang bersyukur. Nah, di sini teman-teman, ya, kalau kita menjadi orang beriman, maka kita yakin bahwa kita orang beriman, menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan Allah, ya, maka masya Allah gitu ya, kita tetap akan menjadi orang bersyukur, kita akan tetap mendapatkan petunjuk dari Allah, kita akan tetap menjadi orang yang beruntung dimanapun kita berada, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, ya, berikan petunjuk kepada kita, sehingga apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, masya Allah gitu loh, nggak akan membuat kita mengeluh, kita akan tetap selalu bersyukur, ya. Makanya kenapa Islam, kalau kita memang Islam itu harus bahagia, Islam itu indah, ya, Islam itu mudah, Islam itu adalah kebahagiaan. Maka kalau memang kita menjadi orang Islam, beriman dan benar-benar menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan Allah, artinya kita memang harus bahagia. Umat Islam harus memang bahagia, umat Islam itu harus bahagia gitu loh, harus selalu bersyukur gitu loh, ya. Jadi teman-teman, itu tadi ya kajian kita hari ini, semoga benar-benar bermanfaat. Jadi berita media itu ya tadi yang seperti saya sampaikan, ya, daun kering yang jatuh pun atas kehendak Allah, atas izin Allah. Kalau bukan izin Allah, kehendak Allah, tidak akan jatuh. Sehelai rambut pun yang ada di kepala kita juga tidak akan jatuh ke bumi kalau bukan atas izin Allah ataupun kehendak Allah. Maka kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa sekarang berita tentang adukon yang katanya tanggal 15 akan Ramadan itu akan datang, itu adalah, kita yakin itu adalah juga kehendak atau atas izin Allah, ya. Nah, kita sebagai umatnya harus memahami kenapa Allah menghendaki itu, ya, karena itu mengingatkan kita supaya kita umat Islam, ya, benar-benar kita kembali kepada Al-Quran, mengingat Al-Quran, supaya kita membaca Al-Quran, supaya dengan kita membaca Al-Quran, kita mengingat Al-Quran, nanti Al-Quran itu, kalau ini yang kita baca ini, di saat nanti kalaupun benar-benar adukon itu datang, Al-Quran bisa menjadi penolong kita. Al-Quran yang kita baca, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dikarenakan kita membaca Al-Quran itu akan menjadi penolong kita. Makanya Allah saat ini mengingatkan kepada kita umatnya, ayo kembali ke Al-Quran, ayo baca Al-Quran, ya, ayo baca Al-Quran gitu loh, baca Al-Quran gitu loh, ya, seperti itu teman-teman. Ayo gitu loh, umatku semua kembali ke Al-Quran, ayo bacalah Al-Quran, ya, yang mau membaca bacalah, yang terbata-bata bacalah, ya, yang tidak tahu artinya baca artinya, yang tidak paham bacalah, ya, kalau yang paham maka bacalah artinya, pahamilah, terapkanlah, amalkanlah. Bagi yang awam yang tidak bisa memahami, maka bacalah gitu loh, karena Al-Quran yang kita baca nanti, suatu saat kalaupun ada adukon ataupun ada dajjal, mereka lah yang akan menjadi penolong kita. Masya Allah teman-teman. Jadi bisa jadi Allah menghendaki
berita tentang adukon yang ada di media sosial itu, sampai di kampung-kampung, itu adalah cara Allah mengingatkan kita umatnya untuk ayo kita kembali ke Al-Quran, ayo kita baca Al-Quran. Yang awam ayo baca Al-Quran, yang yang paham Al-Quran, yang ahli Al-Quran, baca Al-Quran, ya, supaya apa, nanti kalaupun memang benar datang waktu adukon, benar-benar itu adukon itu benar-benar datang, Al-Quran bisa menjadi penolong kita. Al-Quran bisa menjadi penolong kita. Al-Quran bisa menerangi kita. Al-Quran bisa menjadi kendaraan kita. Al-Quran bisa menjadi menjadi sebab Allah berikan kebaikan-kebaikannya dari yang kita baca dari Al-Quran itu. Apapun yang kita inginkan, Allah berikan kepada kita. Ya, Al-Quran menjadi penolong kita. Masya Allah, teman-teman. Ya, jadi bisa jadi itu adalah kehendak Allah. Allah yang mengendaki untuk mengingatkan kita umat Islam. Mari kita semua umat Islam kembali ke Al-Quran, baca Al-Quran. Yang tidak paham baca, ya, yang awam baca. Bagi yang tidak bisa membaca Arab, bahasa Arabnya, baca artinya, nggak apa-apa. Itu perintah Allah. Supaya apa? Dengan setiap bacaan yang kita baca tadi, Al-Quran yang kita baca tadi, bisa menjadi penolong kita nanti. Bisa menjadi penolong kita nanti di saat benar-benar kalaupun adukon itu memang datang. Allah kehendaki datang dan kita tidak tahu kapan gitu loh. Jadi teman-teman, itu tadi ya. Jadi mari, apalagi di bulan Ramadan ini ya, kita pasti lagi berlomba-lomba fastabul khairat, berlomba-lomba untuk dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk baca Al-Quran, berlomba-lomba untuk tadarus ya di seluruh bumi Allah, umat Islam gitu loh. Maka masya Allah ya, maka bagi kita umat Islam, kita adalah orang yang sangat beruntung. Kita bagi umat Islam yang beriman, benar-benar menjalankan perintah Allah, maka kita adalah termasuk orang yang beruntung. Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita. Di saat entah itu dukon, Allah hadirkan datangnya adukon ataupun datangnya dajjal, Al-Quran lah yang akan menjadi penolong kita. Kalau kita menjadi umat Islam, maka seharusnya kita bangga menjadi menjadi umat Islam. Kita bahagia menjadi umat Islam. Kita bersyukur menjadi umat Islam. Ya, sekian dari teman-teman ya. Kajian kita hari ini semoga benar-benar bermanfaat, bisa ya menjadikan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah ketauhidan kita, sehingga dengan kajian ini bisa menambah semangat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ya. Sehingga ya tujuan Nisa membuat kajian ini supaya dengan kajian ini menjadi sebab doa kita ya. Karena teman-teman, kalau kita mau belajar ya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk belajar ya, untuk belajar syariat agama dengan tujuan lillah karena Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Maka kalau kita mau belajar teman-teman, masya Allah, dengan belajar itulah ya Allah akan kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid. Karena apa? Karena kita mau belajar. Allah tambahkan ilmu kita. Ya, inilah yang Allah perintahkan kita kepada umat Islam untuk selalu mau belajar, Karena dengan belajar itu, ya Allah akan turunkan nikmatnya kepada kita. Allah kasih petunjuk kepada kita sehingga ya dengan kita belajar bisa menjadi sebab Allah mengabulkan doa-doa kita, bisa menjadi sebab Allah menghendaki kita bagi umatnya yang selalu mau belajar tentang syariat agama ya. Allah kehendaki kita untuk menjadi hamba yang beriman, Allah kehendaki kita menjadi hamba yang bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang selalu menjadi umat Islam yang terbaik, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sekian ya kajian kita hari ini. Semoga benar-benar bermanfaat, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah ketauhidan kita ya. Dan Nisa mohon maaf atas kesalahan atau kekhilafan yang mungkin dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun Nisa manusia biasa,
Kita semua adalah manusia itu selalu tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, selalu tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu lemah di hadapan Allah, selalu bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kelebihan kita umatnya manusia, makhluknya itu adalah semua dari Allah. Karena hanya Allah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.